Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi C27 ingin membuat tugas pendahuluan praktikum perancangan teknik industri 3, yang dimana ada Mario Waluyo Putro, Muhammad Faik Izzuddin, Ilham Tramardiansyah, Adi Diva Atila Pasha, dan Bayu Haji dengan asisten praktikum Mas Eslan Zain. Oke, kami akan mempresentasikan 9 modul dari PTI 3. Next. Oke, yang pertama itu ada tentang line balancing 1, yang dimana kami mendapatkan jurnal Indonesian Journal of Industrial Engineering and Management, yang dimana line balancing 1 ini merupakan salah satu teknik dalam perancangan dan pengelolaan produksi untuk membagi pekerjaan secara merata ke setiap stasiun kerja dalam jalur perakitan, di mana teknik ini memastikan bahwa setiap stasiun memiliki beban kerja yang seimbang agar tidak ada waktu yang menganggur atau idle time. Dalam tujuan ini sendiri, line balancing 1 ini pertama adalah meningkatkan efisiensi produk, mengurangi adanya waktu proses total atau maskepan, dan juga menghindari bottleneck atau kemacetan kerja. Dengan kegunaan line balancing 1 ini adalah digunakan dalam industri manufaktur massal, yang dimana seperti otomotif, kemudian elektronik dan tekstil, cocok untuk sistem assembly line seperti jalur perakitan motor, mobil, dan juga produk konsumsi. Dalam jurnal ini, dia mengkaji penerapan line balancing dasar dalam jalur perakitan modul surya, di mana penelitian ini dilakukan di pabrik panel surya yang menghadapi masalah ketidakseimbangan beban kerja antara stasiun produksi. Nah, dari penelitian ini sendiri menerapkan metode Health Brain, ya di mana ini menggunakan simulasi arena untuk mendapatkan susunan kerja yang optimal. Next, dilanjutkan sama teman saya. Baik, jurnal kedua, Text Allocation and Scheduling to Ensure Human Robot Collaboration in Production Line by Synergy, Efficient, and Fatigue. Dengan pengertian merupakan pengembangan dari konsep dasar line balancing yang mencakup integrasi otomatisasi seperti robotika dan kecerdasan buatan. Versi ini lebih kompleks karena melibatkan kolaborasi manusia dan mesin, serta memperhitungkan kelelahan operator dan bertujuan menyesuaikan beban kerja manusia dan robot agar optimal, menjaga keselamatan dan kenyamanan operator, mengurangi kelelahan kerja jangka panjang, dan meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi jalur produksi terhadap varian produk. Dengan digunakan dalam industri yang mengimplementasikan human-robot collaboration seperti manufaktur mobil pintar, elektronik, dan logistik otomatis. Dengan penelitian ini merancang sistem alokasi tugas antara operator manusia dan robot kolaboratif cobot dengan pendekatan berbasis kelelahan operator dan efisiensi kerja. Sistem menggunakan multi-objective optimization untuk memaksimalkan produktivitas sekaligus meminimalkan kelelahan otot manusia. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 19% dan pengurangan kelelahan sebesar 32%. Selanjutnya ada Kemudian, jurnal tentang berjudul Harnessing Predictive Analytics and Machine Learning for Minority Business Resilience, Crisis Management, and Competitive Advance, yaitu jurnal tentang perancangan organisasi. Satu adalah proses mengatur struktur organisasi, unit, jabatan, wewenang, dan tanggung jawab agar mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan alur komunikasi dan efisiensi kerja, mengurangi konflik antar bagian, menyesuaikan struktur dengan strategi bisnis, serta meningkatkan daya adaptasi organisasi terhadap perubahan. Penerapannya, jurnal ini mengkaji desain ulang organisasi usaha kecil menengah (UMKM) berbasis analitik prediktif. Dalam studi kasusnya, organisasi bisnis minoritas mampu mengelola risiko dan memprediksi perubahan pasar dengan membentuk struktur fleksibel berbasis teknologi. Struktur organisasi yang adaptif ini terbukti meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Kegunaannya digunakan oleh organisasi besar maupun UMKM dalam restrukturisasi startup yang berkembang cepat dan perusahaan dalam masa krisis.
Selanjutnya ada Business Economy Forecasting using AI Ganguly S. Mercado. Pengertiannya itu merupakan tahap lanjut dari desain organisasi meliputi digitalisasi proses, sistem terintegrasi, berbasis teknologi, hingga transformasi budaya kerja. Tujuannya yaitu yang pertama dapat meningkatkan kelincahan organisasi, memaksimalkan teknologi dalam pengambilan keputusan, menyederhanakan birokrasi, mendukung inovasi berkelanjutan. Dapat digunakan dalam perusahaan teknologi industri 4.0 dan sektor publik yang mengalami reformasi manajemen. Penerapannya yaitu jurnal ini mengevaluasi bagaimana struktur organisasi yang adaptif terhadap AI memengaruhi efisiensi bisnis. Dibahas peran AI dalam perencanaan SDM, prediksi tren pasar, dan optimalisasi struktur manajemen. Studi menunjukkan bahwa organisasi berbasis AI memiliki waktu respon lebih cepat dan struktur lebih ramping dibandingkan konvensional. Kemudian multi-horizon KPI forecasting in complex industrial process and adaptive encoder decoder framework with particle teacher forcing. Pengertian forecasting atau peramalan adalah proses sistematis untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Dalam manajemen operasi, peramalan biasanya digunakan untuk meramalkan permintaan pasar, kebutuhan bahan baku, atau kapasitas produksi, dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, mengoptimalkan stok dan persediaan, mengurangi risiko kehabisan barang atau overstock, dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan. Digunakan secara luas dalam industri retail, manufaktur, logistik, dan keuangan untuk perencanaan penjualan, produksi, serta pengadaan bahan baku. Dengan penerapan memperkenalkan pendekatan deep learning berbasis encoder-decoder untuk memprediksi key performance indicator atau KPI pada bagian horizon waktu dalam proses industri kompleks. Sistem adaptif ini digunakan untuk mengantisipasi performa mesin, kualitas produk, dan downtime. Model ini terbukti memiliki akurasi tinggi dan cocok diterapkan dalam smart manufacturing. Selanjutnya ada jurnal tentang AI Driven Aggregate Planning for Sustainable Supply Chains, a systematic literature review of models, application, and industry impact. Pengertiannya, aggregate planning adalah proses perencanaan jangka menengah, biasanya 3-18 bulan, yang menyelaraskan kapasitas produksi dengan permintaan agregat. Fokusnya adalah pengendalian biaya melalui perencanaan tenaga kerja, persediaan, dan tingkat produksi. Tujuannya menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi, menghindari biaya tinggi akibat perubahan mendadak, mengatur strategi tenaga kerja, meminimalkan biaya keseluruhan produksi. Kegunaannya banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur, logistik, dan sektor perhotelan untuk menyusun rencana operasional dan anggaran. Penerapannya mengusulkan pendekatan berbasis AI dalam aggregate planning untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan efisien. Dengan machine learning, sistem dapat menyesuaikan jadwal produksi, kebutuhan bahan, dan penggunaan tenaga kerja secara otomatis sesuai kondisi pasar. AI terbukti mengurangi biaya logistik hingga 15% dan meningkatkan responsivitas pasokan. Kemudian ada MRP, adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menghitung kebutuhan material berdasarkan jadwal produksi. MRP memecah produk akhir menjadi bahan baku dan komponen, lalu menentukan waktu pemesanan dan jumlah yang dibutuhkan. Adapun tujuannya memastikan material tersedia saat dibutuhkan, menurunkan tingkat inventory, menjaga kelancaran proses produksi, dan terakhir mempercepat siklus produksi dan pengiriman.
Kegunaan diterapkan di industri manufaktur kompleks seperti elektronik, otomotif, dan kimia yang memiliki struktur produk bertingkat. Penerapan penelitian ini memaparkan rancangan sistem DDMRP atau Demand Driven MRP yang lebih responsif terhadap fluktuasi permintaan pasar. Jurnal ini menggunakan studi kasus di perusahaan logistik yang mengalami kelebihan stok dan kekurangan pasokan. Dengan model DDMRP, perusahaan dapat mengatur titik pemesanan ulang atau reorder point secara dinamis, mengurangi biaya inventory hingga 20%. Kemudian ada perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan terhadap laba penjualan pada toko roti. Pengertiannya harga pokok produksi HPP adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Harga jual produk HJP adalah harga akhir produk setelah menambah margin keuntungan dari HPP. Tujuannya adalah menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. 2. Mengendalikan biaya produksi. 3. Mengetahui profit margin per produk. Dan terakhir menjadi dasar evaluasi efisiensi produksi. Adapun kegunaannya digunakan di semua jenis usaha, terutama manufaktur dan UMKM, dalam menyusun strategi penetapan harga produk secara akurat. Penerapannya, jurnal ini menyajikan studi kasus di sebuah toko roti kecil. Penelitian menghitung HPP secara detail dan menentukan HJP dengan margin tertentu. Analisis menunjukkan bahwa tanpa pemahaman HPP yang akurat, toko mengalami kerugian meskipun volume penjualan tinggi. Dengan pembaruan strategi harga berbasis data HPP, toko mengalami peningkatan laba bersih sebesar 18%. Baik, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kami dari kelompok 27 dalam tugas pendahuluan PTI 3, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.